Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kebanggaan Kita Bersama. Dimana lagi kalau bukan di channel pembelajaran saat pandemi COVID-19. Nah, di dalam kesempatan yang baik kali ini, saya ingin share nih sama teman-teman semua tentang teori modern perdagangan internasional. Sebelum masuk topik utama, perkenalkan dulu ya, saya dari kelompok 5, Christian Wahyu Wawar bersama dengan rekan saya, Alvin. Kenapa sih kali ini kita membahas tentang teori perdagangan internasional modern? Salah satu alasannya adalah untuk menjawab kelemahan yang dimiliki oleh teori klasik, sebagaimana teori ekspor dari para ahli. Ahli di sini siapa? Ahli di sini adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber yang terpercaya, seperti Elie Hoexer dan Bertil Ohlin. Teorinya menjelaskan pola perdagangan dengan baik, di mana setiap negara cenderung untuk melakukan kegiatan perdagangan internasionalnya, yakni dalam bentuk ekspor. Teori WHO modern menggunakan dua kurva, yakni kurva Isokos dan kurva Isokwan, di mana kurva Isokos menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan kurva Isokwan menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Berikut ini adalah analisis dari teori HO sebagai teori perdagangan internasional modern. Harga atau biaya produksi sebuah produk akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Comparative advantage dari sebuah produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi produk yang dimilikinya. Setiap negara akan melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang tertentu. Karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang melimpah, serta biaya yang murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki faktor produksi yang melimpah, maka negara tersebut akan mengambil keputusan untuk mengimpor barang. Kelemahan teori HO ini adalah di mana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi yang sama, maka harga barang yang akan diproduksi relatif sama, sehingga perdagangan internasional tidak dapat terjadi. Selain teori HO, ada pula teori Rybczynski, yang sebenarnya teori Rybczynski merupakan fungsi dasar dari model HO. Ketika koefisien produksi tetap dan penawaran faktor-faktor produksi dalam keadaan full employment, maka penambahan pada salah satu faktor produksi akan meningkatkan faktor output pada komoditi yang faktor produksinya ditambah secara intensif hingga mengurangi output komoditi yang lain. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Kris. Di sini saya akan menjelaskan teori Stolper-Samuelson. Kesamaan harga faktor produksi dikemukakan oleh Stolper-Samuelson dalam teori perdagangan internasional. Teori ini mendeskripsikan hubungan harga relatif barang dengan perolehan faktor relatif seperti gaji dan pendapatan modal. Arti penting dari teori ini didasarkan pada fakta bahwa kesamaan pembelian faktor real antar kedua negara adalah penting. Selanjutnya ada teori biaya oportunitas, digambarkan sebagai Production Possibility Curve atau PPC, di mana menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full employment. PPC akan tergantung kepada opportunity cost yang digunakan, yakni PPC constant cost dan PPC increasing cost. Selanjutnya ada teori upper curve atau reciprocal demand, OC atau RD. Teori ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Inggris yakni Marshall dan Edgeworth. Mereka menggambarkan teori ini dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu produk barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Dari teori-teori yang di atas, pada prinsipnya teori perdagangan internasional modern berlandaskan kepada dua faktor utama. Kedua faktor tersebut ialah permintaan dan penawaran, di mana perbedaan antara kedua hal tersebutlah yang kemudian menjadikan terjadinya perdagangan internasional antara dua buah negara.
Permintaan dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam hal selera. Bisa saja produksi barang yang dalam negeri tidak sesuai dengan selera pasar yang ada sehingga menyebabkan sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Atau bisa juga disebabkan karena adanya penawaran dari pihak negara lain yang menginginkan barang tersebut karena memiliki perbedaan jumlah dan kualitas. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bang Kris. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati.